Kita diajak untuk belajar dari kisah perumpamaan tentang benih. Dan kisah tentang benih ini berkaitan dengan sabda. Kita diminta pada ujungnya untuk menghasilkan buah. Dan kita sudah diberi benih itu. Kita sudah diberi modal. Benih itu asal ditanam, dikasih pupuk, dijaga, dipelihara, akan tumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Jadi sebetulnya dasarnya sudah cukup. Benihnya sudah ditaburkan. Tinggal peranan kita, yaitu memelihara benih itu. Yang pertama syaratnya harus tertanam dalam-dalam. Apakah sabda Tuhan sungguh-sungguh tertanam dalam-dalam di hati kita? Atau sekedar masuk pikiran sebentar terus keluar lagi, lupa? Kita bisa ngecek. Misalnya dengan menanyakan, apa bacaan hari Minggu yang lalu? Khotbahnya tentang apa? Kebanyakan kita pasti sudah lupa. Lalu bagaimana itu bisa menghasilkan buah kalau ingat saja tidak? Di dalam perumpamaan itu ada berbagai hal yang menghambat benih itu tumbuh dan menghasilkan buah. Salah satunya adalah kekhawatiran dunia. Karena khawatir akan banyak hal, kemudian yang dominan rasa khawatir, bukan firman Tuhan, bukan sabda Allah. Sebetulnya sabda yang bisa menghilangkan kekhawatiran. Tetapi karena terlalu khawatir, sabdanya malah hilang, kalah oleh kekhawatiran. Padahal banyak firman yang membuat kita seharusnya bisa merasa lebih tenang. Salah satunya dari surat Rasul Petrus yang mengatakan, jangan khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman itu, sabda itu, kemudian sabda itu terus mengendap, tertanam di dalam hati, pasti menghasilkan buah, yaitu buah ketenangan. Karena semua diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang memelihara kita. Maka kita tenang. Sabda mengusir kekhawatiran. Bukan sebaliknya, kekhawatiran dunia ini yang kemudian membuat sabda itu tidak tertanam dan tidak menghasilkan buah. Hambatan lain adalah tipu daya kekayaan. Karena kita ingin kaya dan fokus pada kekayaan, sampai lupa firman Tuhan. Untuk berbagi, untuk merasa cukup, untuk bersyukur. Kadang-kadang kita lupa. Untuk menolong, untuk berbagi. Karena itu memang kita harus sungguh-sungguh berusaha agar sabda itu tertanam di dalam, di hati kita yang sangat dalam. Dan kemudian keinginan-keinginan lain. Kita itu mempunyai banyak sekali keinginan. Sampai-sampai kita tidak tahu sendiri apa yang sebetulnya kita inginkan. Dan karena itu sabda entah tertanam kemana. Bagusnya adalah akhirnya sabda itu tetap jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan banyak buah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Yang paling penting bagi kita adalah menghasilkan buah. Tetapi langkah pertamanya adalah menyiapkan lahan, supaya lahan itu subur. Bagaimana caranya? Menyingkirkan berbagai kekhawatiran. Yang kedua, jangan terlalu silau mengandalkan kekayaan, tapi firman Tuhan. Dan kemudian tentu ada usaha-usaha lain, sehingga benih itu tertanam dalam-dalam di hati kita. Tentu terutama jangan terlalu banyak mempunyai keinginan. Cukup keinginan yang sederhana, bahwa kita diciptakan tujuannya adalah untuk memuliakan, untuk memuji Tuhan.
untuk bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam kemurahan hati, seperti Bapa di surga murah hati kepada kita. Murah hati dalam mengasihi, murah hati dalam mengampuni, pasti menghasilkan buah. Karena yang diharapkan adalah buah-buah cinta kasih, yaitu sukacita, damai sejahtera, kerukunan, pengampunan, sukacita, rasa syukur. Hidup kita jauh lebih berbahagia. Dan jangan lupa, Tuhan selalu menemani kita. Maka mari kita belajar dari perumpamaan tentang benih ini untuk lebih fokus, tidak terlalu banyak menginginkan hal yang sebetulnya belum tentu perlu. Fokus pada mendengarkan firman Tuhan, mengendapkannya di dalam hati, dan biarkan sabda itu yang menghasilkan buah. Maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera, sukacita, rasa syukur, dan tentu belas kasih. Karena sebetulnya memang kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Mudah-mudahan firman ini membantu kita untuk hidup lebih tenang berdasarkan firman Tuhan dan bisa menghalau banyak kekhawatiran.